Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh Mark Taimanov. Bagi pengamat catur, pasti teman-teman sudah tahu ya siapa Taimanov ini. Sekedar fun fact, Taimanov ini merupakan lawan main Bobby Fischer dalam perempat final kandidat 1971 yang memperebutkan posisi sebagai penantang Boris Spassky untuk penentuan juara dunia tahun 1972. Fischer dan Taimanov bermain 6 babak dan ke-6-6-nya dimenangkan oleh Bobby Fischer. Baiklah teman-teman semua, kita langsung ke permainannya. Di sini Taimanov bermain sebagai putih melawan Alexander Sashin sebagai hitam. Pertandingannya terjadi di Rusia tahun 1978. Permainan dibuka dengan kuda F3, lalu kuda F6, pion B3 dan hitam pion D5. Taimanov gajah Piansetto, dibalas gajah meluncur menyerang kuda. Taimanov melanjutkan dengan E3, Sashin A6, H3 dari putih mengusir gajah, dan di sini gajah pukul kuda. Lalu menteri membalas dan hitam melompatkan kuda ke D7. G4 dari putih dibalas gajah D6 mengosongkan jalur rokade. Pion terus melaju menyerang kuda dan kuda menyelamatkan diri ke E4. Taimanov lalu melindungi pion dari serangan menteri dengan memajukan H4. Lalu di sini hitam rokade pendek, dibalas putih menyerang kuda dengan pion. Kuda lantas menghindar dan kuda putih berkembang mengosongkan jalur rokade panjang. Hitam lalu mulai menyerbu sayap menteri dengan A5. Taimanov merespon, pion maju ke A3. Hitam kembali memajukan pion dan putih, pion melewati pion menyerang kuda. Kuda menyelamatkan diri ke A6, dibalas pion D4 dari putih, membuka serangan gajah terhadap kuda. Hitam membiarkan, lalu pion C6 dan Taimanov merespon memajukan pion di sayap menteri mengajak pertukaran. Hitam tidak mengambil pion, tapi pion E5 dimajukan juga mengajak pertukaran. Kita lihat di sini, posisi Raja Putih sangat rentan karena belum diamankan. Lalu Taimanov terlebih dahulu pion kali pion. Sashin menjawab, pion makan pion D4 menyiapkan file terbuka yang bisa diduduki benteng. Lalu di sini gajah membalas kali pion dan pion dimajukan lagi menyerang gajah. Pion langsung menyambar, lalu kuda membalas. Taimanov lalu kuda C4 menyerang gajah dan ancaman dibiarkan oleh Sashin dengan melompatkan kuda ke B3. Langkah ini tentu bukan pengorbanan gajah ya, karena jika Taimanov kuda kali gajah, kuda akan menyantap balik gajah sambil menyerang menteri. Di sini tentu langkah paksa putih harus makan balik kuda dengan pion, karena jika dibiarkan, langkah lanjutannya kuda akan bermanuver ke C2, menggarpu raja dan benteng. Dan setelah pion makan kuda, menteri akan skak ke E7 dan kuda akan kembali dimakan menteri setelah raja bergeser atau gajah menutup skak. Dalam permainan aslinya, Taimanov tidak mengambil gajah, tapi gajah terang naik ke D3. Bisa kita lihat ya, saat ini sepasang gajah putih sudah membidik kediaman Raja Hitam. Untuk mengurangi tekanan, di sini Sashin membawa gajah gelap ke C5 mengajak pertukaran. Taimanov menolak dan gajah diamankan ke C3. Lalu hitam menyerang kuda dengan pion, dibalas langkah kejutan, pengorbanan gajah terang memukul H7. Di sini Sashin mengambil gajah yang dikorbankan, tapi kita lihat dulu apa jadinya jika pengorbanan gajah ini tidak diterima dan raja bergeser ke H5. Tentu akan dijawab menteri naik ke H5, mengancam discover skak. Misal benteng bergeser memberi petak pelarian bagi raja, akan dijawab gajah ke G6 skak, raja ke G8, menteri menyerang kembali skak, raja ke F8, lalu menteri kali pion skak lagi, raja ke E7, dan diakhiri menteri kali pion skak mat. Oleh karena itu, pada game aslinya, Sashin terpaksa menerima gajah yang dikorbankan. Setelah raja makan gajah,
menteri meluncur ke Halimah Skak. Raja kembali sembunyi. Lalu di sini Taimanov kembali memberikan langkah kejutan, pengorbanan gajah yang kedua pukul pion G7. Dan tentu pengorbanan ini wajib diterima juga ya teman-teman. Karena jika gajah tidak dimakan raja, menteri ke-8 adalah skakmat. Jadi di sini raja kali gajah, lalu menteri H6 skak, raja kembali ke G8, lalu pion maju mengancam skakmat satu langkah dengan menteri naik ke H7. Di sini bukan pion kali pion untuk menggagalkan ancaman skakmat, tapi kuda ke F6 melindungi petak H7. Kita lihat, jika di sini pion nekat kali pion, maka akan ada jawaban menteri kali pion skak, raja terpaksa ke H8, menteri ke H6 kembali skak, raja kembali, benteng lalu membantu serangan, menteri wajib menutup, lalu benteng kali menteri kembali skak, raja F7, dan diakhiri menteri E6 skakmat. Jadi pada langkah aslinya, kuda ke F6 dan Taimanov menjawab dengan benteng digeser ke G1 melindungi pion dan membantu serangan. Lalu langkah pasrah dari hitam, menteri kali D5. Dan di sini Taimanov menjawab dengan rileks, pion maju ke G7 mengancam benteng. Dan sampai pada langkah ini juga, Alexander Sasin menyerah. Sasin menyerah karena jikapun dia melanjutkan serangan dengan gajah skak, tinggal dimakan oleh pion, langkah pasrah menteri skak, kuda tinggal makan menteri, misal kuda kali kuda, pion kali benteng promosi jadi menteri double skak, dan skakmat. Sangat-sangat brutal ya teman-teman. Taimanov tidak mau permainan yang biasa-biasa saja dan membosankan, dan memilih mengorbankan sepasang gajahnya. Tapi tentu pengorbanan dua gajah tadi sudah diperhitungkan dengan matang ya. Bagi mau yang meniru taktik-taktik pengorbanan, pastikan dulu langkah lanjutan dan semua kemungkinan jawaban dari lawan. Jangan sampai kita hanya berpikir mengorbankan perwira tanpa ada rencana berikutnya. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel NetChess ini ya teman-teman.